Di vlog yang kemarin kita udah membuat dan meningkatkan arus pengisian TP4056 dengan cara memparalel modul tersebut. Nah, di vlog kali ini saya ingin sedikit bereksperimen bagaimana cara membuat mini UPS 12 volt dengan menggunakan modul tersebut ya, atau modul TP4056 yang sudah kita paralel ya teman-teman. Untuk teman-teman yang belum nonton videonya, langsung diselesai videonya. Nah, di situ saya sudah menjelaskan secara detail bagaimana untuk meningkatkan arus pengisian yang tadinya 1 ampere menjadi lebih dari 1 ampere. Kita langsung aja teman-teman. Jadi ini adalah modul yang sudah kita paralel. Di sini saya menggunakan 3 modul ya teman-teman. Jadi cara hitungan harusnya pengisiannya ini sudah lebih dari 2 ampere. Nah, untuk baterainya di sini saya menggunakan baterai lithium 18650 yang sudah saya paralel juga. Di sini saya menggunakan 3 rencananya, 3 baterai. Dan karena kita ingin membuat UPS 12 volt, maka di sini saya membutuhkan 1 unit step up ya teman-teman. 1 unit step up, dan di sini saya menggunakan step up dengan tipe MT3608 yang umum sekali dipakai oleh teman-teman biasanya untuk menaikkan arus ya. Dan ini saya pikir cukup tangguh sekali teman-teman ya. Kita langsung rakit aja ya teman-teman. Yang pertama kita akan tempel dulu modul ini. Jadi modulnya saya tempel di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Modulnya saya tempel di sini. Nah, double tipnya sengaja saya pasang rada panjang ya, karena saya akan memasang modul MT3608 ini di sini ya. Di sini saya akan tempel juga di sini di pinggirnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian saya akan solder inputnya dari modul 3608 ini ke output BMS dari TP4056 ini, teman-teman. Jadi kita akan solder. Untuk soldernya di sini saya menggunakan kawat kecil. Nah, teman-teman bisa menggunakan kawat bekas dioda ataupun yang lain ya. Di sini saya menggunakan kawat bekas dioda. Nah, di sini kita udah menghubungkan antara modul TP4056 dengan step up ya, teman-teman di sini. Ya, step up di sini. Kemudian untuk jalur baterainya jangan lupa kita akan solder juga. Nah, untuk jalur baterainya pastikan jangan sampai terbalik. Untuk negatif di negatif dan positif di positif. Nah, di sini ya. Oke, kita sudah menyolder baterai positif ke positif dan negatif ke negatif. Nah, di sini saya akan coba untuk memasang baterainya terlebih dahulu teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini adalah modul yang sudah terpasang MT3608 dengan modul chargernya itu menggunakan TP4056 yang saya paralel menjadi 3, dan ini sudah saya pasang 2 baterai untuk melakukan pengecasan aja. Baterainya jangan lupa kita pasang paralel ya. Tegangan baterai di sini itu tetap 4,2 volt. Dan untuk keluaran dari step up-nya ini kita set di 12 volt. Misalnya kita mempunyai baterai 1800 sampai 2000 mAh atau sekitar 2 ampere ya teman-teman ya. 2 ampere berarti kali 3 adalah 6 ampere. Nah, untuk mengetahui jumlah daya yang ada pada baterai ini, kita tinggal mengalihkan aja 3,7 volt dikalikan 6 ampere ya. Di sini karena 222 berarti sekitar 6 ampere. Itu kita bisa mendapatkan 22,2 watt yang ada dalam baterai ini ya teman-teman ya. Nah, bagaimana dengan outputnya? Karena ini outputnya 12 volt, berarti kita tinggal bagi aja 22,2 watt, kita tinggal bagi 12 volt. Berarti arus yang keluar maksimal di modul step up ini adalah 1,85 ampere. Nah, bagaimana cara menghitung berapa lama jumlah pemakaian UPS ini jika menggunakan baterai 2 ampere kali 3? Itu sebetulnya mudah. Teman-teman sudah mendapatkan angka di 22,2 watt. Nah, itu adalah angka total daya yang keluar dari UPS ini ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman hitung berapa daya atau pemakaian dari router yang teman-teman punya. Untuk pengecasannya di sini, untuk pengecasannya tentunya kita tidak bisa menggunakan 12 volt karena modul ini hanya bisa support sampai 5 volt. Nah, karena itu sangat direkomendasikan untuk teman-teman menggunakan charger lebih dari 2 ampere. Karena jika tidak, charger teman-teman akan fokus untuk memenuhi baterai atau mengisi baterai, tapi tidak bisa untuk menghidupkan perangkat. Nah, di sini saya akan coba memasang 1 tambahan baterai lagi ya teman-teman ya. Jadi totalnya ada 3 baterai. Nah, kemudian saya akan solder jalur inputnya ke jalur input charger. Ini saya akan solder dan saya akan mencoba mengecas modul ini dengan menggunakan charger 5 volt. Arus yang terpakai untuk mengecas modul ini adalah 1,21 ampere. Nah, tegangan yang tadinya 5 volt itu langsung turun menjadi 4,7 volt. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri.
tegangannya itu langsung drop ke 4,7 volt dan modulnya ini menyala semua lampunya, berarti sedang melakukan proses charging ya teman-teman. Nah, sini teman-teman juga bisa lihat bahwa ada arus yang terpakai itu 1,12 ampere dan ini akan terus turun. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan bahwa arus ini akan terus mengecil dan turun karena pengisian baterainya akan terus ya, terus turun, sedangkan ini akan cenderung naik. Jadi untuk modul TP4056 ini simpel sebetulnya. Jika lampunya berwarna merah semua, maka ini berarti bahwa modul ini sedang melakukan pengecasan. Tapi jika warnanya berubah menjadi biru, maka ini berarti bahwa baterainya sudah full. Tapi jika lampunya berkedip dua-duanya, itu berarti bahwa baterainya rusak atau modul ini tidak mendeteksi baterai. Oke teman-teman, ini sudah kita rakit dan sudah running ya, UPS 12 volt dengan input 5 volt, dan ini dalam posisi tidak tersambung charger atau tidak dalam melakukan pengecasan. Nah teman-teman bisa lihat bahwa tegangan yang terbaca di voltmeter adalah 12,0 volt. Nah untuk pengetesan di sini saya akan menggunakan router tenda ya, router kecil dengan kapasitas tegangan 12 volt. Teman-teman bisa lihat sendiri berapa arus yang terpakainya. Mulai proses booting, arus yang keluar adalah 0,01 naik menjadi 0,18 ampere dan tegangannya masih tetap di 12,1 volt. Untuk mengetahui total daya yang digunakan oleh router ini, caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal mengalihkan arus dengan tegangan ini. Jadi 0,15 teman-teman kalikan dengan 12 volt, itu hasilnya 1,8 watt ya teman-teman ya. Nah tadi kita sudah hitung bahwa total daya dari UPS ini adalah 22,2 watt, sedangkan total penggunaan dari router ini adalah 1,8. Nah kira-kira UPS ini bisa membackup berapa lama jika hanya menggunakan satu router? Caranya cukup mudah, teman-teman tinggal bagi aja. Dari 22,2 watt teman-teman bagi 1,8 watt. Jadi 12 jam teman-teman bisa membackup satu router jenis ini teman-teman. Ya, itu secara hitungan. Tentunya itu akan mengalami pengurangan dalam implementasi asli di lapangan ya. Tapi overall jika teman-teman menggunakan baterai yang bagus dengan menggunakan modul seperti ini, saya yakin teman-teman akan bisa membackup minimal selama 10 jam untuk satu jenis router semacam ini teman-teman. Oke, demikian vlog dari saya, semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman yang belum subscribe bisa langsung di-subscribe aja. Dan jangan lupa juga share video ini ke sosial media kalian agar teman-teman yang lain juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Tetap semangat, tetap berkarya, saya Notwood Deluxe, dan jangan pernah cuci baju dua stopel. Akhir kata, saya Doni Tambas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.